Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita usia untuk bisa bertemu di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan di tahun ini. Banyak keberkahan dan manfaat yang diperoleh oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Selain banyaknya pahala yang Allah janjikan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dengan berpuasa juga kita bisa diberikan manfaat berupa kesehatan untuk tubuh kita. Puasa di bulan Ramadan mewajibkan kaum muslimin untuk mampu menahan nafsu, di antaranya menahan nafsu makan dan minum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Situasi ini mungkin akan menjadi pertanyaan di benak kita. Apakah kita masih mungkin untuk melakukan aktivitas atau melatih kebugaran kita di bulan Ramadan? Seperti kita ketahui, sejarah pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat mencatat sejumlah perang yang justru terjadi pada bulan suci Ramadan, seperti perang Badar, kemudian perang Khandaq, kemudian Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah, perang Ain Jalut, dan perang Tabuk. Dan hal ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi fisik dan kebugaran kaum muslimin pada saat bulan Ramadan di waktu itu. Jadi, mungkinkah seorang muslim untuk tetap menjaga kebugaran fisiknya selama Ramadan? Jawabannya bisa. Nah, berkaitan dengan kondisi kebugaran, sesungguhnya kebugaran ini bisa dicapai dari beberapa faktor atau beberapa hal ya. Antaranya adalah pengaturan nutrisi, kemudian kita dengan berolahraga, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Bagaimana pengaturan nutrisi di bulan Ramadan? Nah, dalam hal kita memilih makanan, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan serta minuman yang sehat dan halal. Jenis dan jumlah makanan juga harus diatur, yang mengandung nutrisi dan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Pengaturan minum yang baik, minimal 18 gelas sehari, itu bisa kita capai selama bulan Ramadan ini dengan mengatur jumlah yang diminum saat berbuka, kemudian nanti setelah kita tarawih, ataupun saat kita sahur. Jadi diharapkan minimal 8 gelas sehari bisa terpenuhi. Kemudian untuk makanan, jadi dimulai pada saat kita sahur, di mana Rasulullah menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, dan pada saat berbuka, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Dan disunahkan untuk berbuka dengan yang manis. Misalnya berbuka dengan kurma, atau misalnya kita minum yang manis untuk segera menaikkan kadar glukosa di dalam tubuh kita setelah 1 hari kadar glukosa itu mencapai penurunan. Namun, kita tidak boleh untuk makan secara berlebihan, karena ternyata kelebihan makanan ini yang nantinya tidak terpakai malah akan tertimbun menjadi lemak dan membuat kita menjadi malas dalam beraktivitas. Kemudian bagaimana kita bisa tetap berolahraga saat berpuasa? Ya, seperti kita ketahui, ada beberapa jenis waktu dan dosis berolahraga. Karena hal itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh pada saat kita berpuasa, dalam kondisi yang kurang asupan cairan, kemudian kurang asupan cadangan energi. Beberapa jenis olahraga sebenarnya bisa kita kerjakan untuk melatih kebugaran pada saat bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah latihan kekuatan otot, kemudian latihan aerobik atau kardiorespirasi, kemudian latihan fleksibilitas, serta latihan keseimbangan. Nah, coba kita lihat satu persatu untuk latihan-latihan ini. Untuk latihan kekuatan otot, kita bisa mengerjakan dengan memilih latihan kekuatan otot menggunakan ekstremitas atas ataupun lengan dan tangan. Hal ini
untuk menghindari adanya penurunan tekanan darah yang berlebihan apabila kita melakukan latihan penguatan otot dengan menggunakan, eee, ekstremitas bawah, yaitu daerah tungkai dan kaki. Nah, jadi latihan apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan, latihan kekuatan otot tangan ataupun lengan? Kita bisa menggunakan misalnya latihan mengangkat barbel, atau kita melakukan aktivitas yang menggunakan tangan dan lengan kita. Sedangkan untuk latihan aerobik, kita bisa memilih beberapa macam ya, sesuai dengan, eee, kesukaan kita ataupun kondisi yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya jogging, ataupun jalan cepat, ya, ataupun bersepeda. Nah, untuk durasi kita melakukan olahraga, aerobik ini, latihan aerobik ini, kita bisa melakukannya selama 30 menit dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu. Dan ada berjeda antara hari di mana kita melakukan olahraga, kemudian kita berikan jeda di mana hari kita beristirahat. Jadi tidak berturut-turut dalam melakukan latihan aerobik ini. Sedangkan untuk latihan fleksibilitas, yang kita kenal dengan stretching atau peregangan, atau misalnya jenis latihan yoga yang juga di dalamnya ada latihan fleksibilitas, kita bisa lakukan juga secara rutin. Nah, mengingat apalagi di masa pandemi ini, berbagai aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah ataupun di depan komputer, yang membuat kita menjadi kurang aktif. Jadi otot-ototnya menjadi lebih kaku gitu ya, karena, bagian-bagian tubuh jadi banyak yang tidak aktif atau tidak melakukan kegiatan, karena harus berada di depan komputer. Nah, bagaimana caranya kita melakukan olahraga ini? Kita harus, melakukan latihan peragangan ini dengan latihan yang kita bisa, lakukan sesuai dengan tempatnya. Jadi kita bisa lakukan sambil kita di kursi, ataupun kita misalnya di kantor, ataupun kita, bisa berada di tempat tidur. Ini bisa dilakukan di mana saja sebenarnya, dengan kita menggunakan prinsip-prinsip latihan peregangan, yaitu kita bisa meregangkan bagian sendi kita secara perlahan, kemudian kita tahan selama 15 sampai 30 detik dan kita bisa mengulanginya dengan pengulangan 10 sampai 15 kali. Kita bisa rutinkan lakukan 3 kali sehari, 5 kali seminggu. Ya, itu bisa kita lakukan untuk latihan peregangan. Nah, selain dari jenis-jenis latihan dan bagaimana tadi dosisnya, yang menjadi pertanyaan juga adalah kapan waktu yang tepat untuk kita bisa berolahraga di bulan puasa ini? Nah, seperti kita ketahui bahwa asupan atau cadangan energi itu semakin, lama semakin menurun ya, sampai waktu kita berbuka dan tubuh kembali mendapatkan asupan saat kita berbuka puasa. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih waktu berolahraga sehingga tidak membahayakan kondisi tubuh. Ada beberapa pilihan waktu berolahraga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, olahraga ini bisa dilakukan 90 menit sebelum waktu berbuka puasa. Keuntungannya adalah kita bisa berolahraga pada saat kondisi perut kosong dan kita bisa mendapat kesempatan untuk segera menghidrasi tubuh kita saat kita berbuka puasa ya. Jadi 90 menit sebelum kita berbuka puasa. Walaupun kekurangannya adalah nutrisi, pada saat kita latihan atau cadangan energi saat kita latihan itu sangat minim sebelum kita berbuka puasa. Kemudian pilihan berikutnya adalah 1 jam setelah berbuka puasa. Kita beri jeda 1 jam agar, bahan bakar atau makanan dan minuman yang sudah masuk ke dalam tubuh itu sudah dicerna. Dan harus kita perhatikan pada saat kita menginginkan kita melakukan olahraga pada hari tersebut, maka kita bisa memberikan ekstra
cairan ataupun ekstra makanan sebagai cadangan energi pada saat kita berolahraga. Nah, kerugiannya pada saat kita berbuka puasa, kita berolahraga setelah kita berbuka puasa, itu sangat dekat dengan waktu kita tidur. Jadi kita hindari berolahraga 1 atau 2 jam sebelum kita tidur. Karena kita menjaga agar hormon-hormon di dalam tubuh kita ini lebih seimbang. Kemudian pilihan berikutnya adalah olahraga ini bisa dikerjakan pada saat malam atau dini hari. Jadi sekitar jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 sampai jam 4 ya sebelum kita sahur. Ya, keuntungannya kita memang bisa dapat segera merehidrasi tubuh kita karena pada saat itu adalah waktu kita bisa makan atau minum. Namun kita juga harus memperhatikan jadwal istirahat kita. Karena pada jam-jam malam atau jam dini hari sesungguhnya itu adalah waktu kita beristirahat. Nah, jangan lupa di dalam era pandemi ini, pada saat kita melakukan olahraga, tetap harus kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak dan memakai masker pada saat kita memilih kegiatan olahraga yang dilakukan di luar rumah. Dan aktivitas yang kita lakukan pun harus dipilih agar kita terhindar dari infeksi, terutama infeksi penularan penyakit COVID-19, seperti kita menghindari kerumunan atau mentaati anjuran pemerintah untuk pembatasan kegiatan, karena kebugaran ini juga ditentukan oleh kesehatan kita yang terhindar dari penyakit. Nah, semoga dari apa yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa termotivasi untuk selalu menjaga kebugaran kita di bulan puasa ini. Sebagai pengingat bagi diri saya pribadi, dan semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya meminta maaf dengan segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.